Melanjutkan di part 1, setelah Nine dan 12 berhasil menjinakkan bom kereta api yang sebelumnya dimanipulasi oleh Five. Dalam rapat kepolisian diketahui tidak ada jumlah korban jiwa dalam insiden bom kereta, namun terdapat 72 korban luka ringan dan serius. Catatan ini menjadikan bom kereta menjadi aksi teror yang menelan korban jiwa lebih banyak dari 4 aksi sebelumnya. Selain itu FBI akan membantu kepolisian Jepang untuk melakukan penyelidikan aksi teror ini. Tindakan FBI ikut dalam penyelidikan merupakan paksaan dari Five yang memiliki posisi cukup tinggi di lembaga kepolisian negeri Paman Sam tersebut. Tidak lama dari itu, tantangan kedua dari Five untuk Nine dan 12 berdua dimulai. Dengan menggunakan nama Sphinx melalui pesan berantai, Five mengirimkan teka-teki letak bom yang akan dia pasang sebagai berikut. Mengetahui bahwa sifat Five yang suka bermain-main bahkan dengan nyawa, Nine dan 12 langsung mencoba memecahkan teka-teki yang diberikan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui lokasi bom selanjutnya, yakni di Bandara Haneda Terminal Internasional. Keduanya bersama dengan Lisa langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Mereka bermaksud menghentikan permainan Five. Begitupun pihak kepolisian juga berhasil memecahkan kode yang dimaksud. Meskipun dilarang oleh atasannya, Shibazaki bersama timnya di Divisi 1 bergerak secara mandiri menuju ke Bandara Haneda untuk menghentikan aksi teror Sphinx. Sesampainya di bandara, Nine dan 12 mendapatkan teka-teki kedua berbentuk permainan catur. Nine pun mau tidak mau mengikuti permainan dari Five. Sedangkan 12 dan Lisa bergerak secara terpisah untuk memanipulasi layar monitor bandara. Tidak berselang lama, detektif Shibazaki bersama rekan-rekannya sampai juga di bandara, melihat ada yang aneh dari monitor bandara. Shibazaki berkesimpulan aksi teror ini dilakukan oleh Sphinx palsu yang kemungkinan berasal dari pihak kepolisian, sedangkan Sphinx yang asli mencoba menghentikan aksi teror ini. Singkat cerita, Nine mampu mengalahkan Five dan dia berhasil memojokkannya. Namun Five mengatakan kepada Nine bahwa Lisa sedang mereka sandra di tempat bom. Nine pun bergegas menemui 12 untuk menghentikan bom yang ternyata berada di sebuah pesawat dengan Lisa di dalamnya. Dengan menara kontrol yang dijaga ketat pihak kepolisian, Nine pun menghubungi Shibazaki dan menyampaikan bahwa pelaku sebenarnya adalah Sphinx palsu yang sekarang sedang mengendalikan pesawat di menara kontrol bandara. Mendapat info itu dan melihat ada yang aneh dari pergerakan kepolisian, Shibazaki bersama timnya mengikuti saran dari Nine. Di detik-detik akhir Shibazaki berhasil memaksa menara kontrol untuk menjauhkan pesawat dari Terminal 106, sedangkan Nine dan 12 berhasil menyelamatkan Lisa. Dan boom! Pesawat meledak di lintasan pacu tanpa korban jiwa. Karena melanggar perintah atasan, Shibazaki bersama timnya diskors dari kepolisian. Di tempat lain, markas Nine dan 12 dibom oleh Five. Hal tersebut membuat Nine dan 12 berpindah markas dan mempercepat rencana mereka untuk menggunakan bom atom. Di sisi lain, Shibazaki yang diskors bersama Hamura mulai menyelidiki Akademi Kebangkitan Perdamaian lebih dalam untuk mengungkap dalang dibaliknya. Shibazaki berkeyakinan bahwa tujuan Sphinx sebenarnya mengarahkan kepolisian untuk mengungkap sebuah konspirasi. Lisa yang merasa selalu menjadi beban, memilih untuk pergi meninggalkan Nine dan 12 namun akhirnya dia tertangkap oleh Five. Dengan karakter Five yang kekanak-kanakan, menjadikan Lisa sebagai umpan untuk memancing 12 untuk menyelamatkannya. Di sini kita diperlihatkan bahwa seorang anak hasil uji coba seperti 12 yang tidak mengenal kata kasih sayang di masa kecilnya, memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap Lisa, seorang teman yang baru dikenalnya bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun. Dengan kondisi yang mendesak, Five berhasil memaksa 12 memberikan letak posisi di mana tempat bom atom disimpan oleh Nine. Namun ketika polisi akan mengamankan bom atom, Nine berhasil mengambilnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Nine memilih untuk menyerahkan diri ke kepolisian dengan ancaman dia telah mengatur bom atom akan meledak jika kepolisian tidak menuruti keinginannya, untuk membuatkan Nine sebuah konferensi pers yang harus diliput oleh seluruh media Jepang. Kepolisian pun menuruti keinginan Nine tersebut, namun di tengah perjalanan menuju lokasi konferensi pers, rombongan Nine diserang oleh Five.
Sempat terjadi baku tembak antara kepolisian yang mengawal Nain dengan FBI. Dan Five memilih untuk bunuh diri karena telah merasa puas bermain-main dengan Nain dan Five sebenarnya sedang sekarat karena penyakit tertentu. Karena gangguan dari Five dalam perjalanan Nain menuju lokasi konferensi pers, membuat Nain gagal sampai lokasi konferensi dan membuat bom atom otomatis diaktifkan. Melalui petunjuk yang didapatkan dari anaknya, Shibazaki menduga bahwa bom atom akan diledakkan di langit sehingga dampak ledakan maupun dampak radiasi tidak akan memakan korban. Dan benar saja bom atom tersebut meledak di langit kota Tokyo malam itu. Setelah kejadian itu, Shibazaki berhasil menemukan persembunyian Nain dan Twelve. Lebih tepatnya tempat yang ingin ditunjukkan Nain dan Twelve kepada Shibazaki. Namun saat sang detektif ingin menangkap Nain dan Twelve, tentara Amerika menembak mati Twelve sedangkan Nain mati yang disebabkan penyakit yang diidap karena efek percobaan selama di Akademi Kebangkitan Perdamaian. Pada akhirnya detektif Shibazaki berhasil menyambungkan seluruh puzzle teka-teki Sting. Semua yang Sting lakukan bertujuan untuk mendapatkan perhatian pemerintah Jepang dan dunia. Mereka ingin menceritakan kepada dunia tentang ketidakadilan yang dirasakan mereka. Nain dan Twelve meledakkan bom atom di langit Tokyo dan menghentikan kebisingan di seluruh Jepang, untuk memaksa seluruh masyarakat dunia dapat dengan jelas mendengar jeritan kesakitan yang mereka tanggung selama ini. Di akhir cerita kita diperlihatkan bahwa Shibazaki berhasil mengungkap konspirasi Akademi Kebangkitan Perdamaian. Dia berhasil menjerat mereka yang terlibat dalam konspirasi kemeja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka terhadap 26 anak yang menjadi korban uji coba Akademi Kebangkitan Perdamaian. Dari politisi elit, dokter, hingga profesional seluruhnya dijerat. Pada akhirnya kecuali aksi teror yang tidak dipatut ditiru, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari anime ini diantaranya, mahalnya harga sebuah keadilan jika kita melawan kekuasaan. Hidup ini pada dasarnya tidak adil, jika kita punya waktu untuk mengeluh. Sebaiknya waktu itu digunakan untuk berjuang. Ingat ya guys, ambil positifnya dari anime ini, dan buang negatifnya. Ingat ini hanya cerita fiktif tetapi kita tetap ambil nilai positifnya seperti nilai persahabatan, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah melihat video kali ini. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe-nya.